selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 231. Ketika Kenshin melihat bangunan di depannya, tiba-tiba namanya dipanggil dari belakang. Kenshin pun mengalihkan pandangannya. Dilihatnya segera, ada wanita yang berdiri. Saat tahu siapa yang nampak itu, dirinya pun terkejut. Rupanya ini si Rena, yang kemudian menyapa, "Lo Kenshin, kamu kok di sini? Ada apa nih? Lagi cari siapa kamu?" Kenshin pun malah balik bertanya, "Lo kamu juga, kok bisa di sini Rena? Kamu cari siapa nih?" Si Rena pun menjelaskan akan restoran barunya, yang kini pindah di sebelah gedung ini. Kenshin itu lalu bilang, "Kalau gitu aku bantu sekalian ya, mindahin barang-barangnya." Di tengah itu, tiba-tiba terdengar orang bicara, yang sambil jalan melewati mereka. Orang itu berkata di telepon, "Tenang bos, pokoknya bos tahu beres. Tempat anak yatim ini akan kosong 2 hari lagi." Kenshin pun mendengarnya, begitu pula dengan Rena. Kemudian lantaran hal itu, Kenshin mengalihkan lagi ke bangunan, yang di situ ada tulisan, "Gedung ini dijual." Si Rena pun bertanya, "Ada apa Ken? Kamu kok lihat ini?" Si Rena pun lalu memandang. Ia jadi tersadar akan seragamnya Kenshin. Kemudian ia bertanya, "Jadi kamu ini habis pulang kerja ya?" Kenshin lalu menjawabnya, "Iya Ren, aku baru pulang kerja ini. Kebetulan lewat jalan ini, terus motor yang aku naiki bannya bocor. Itu aku tambal di situ." Kenshin sembari menunjuk tempat tambal ban itu. Si Rena pun melihatnya. Kemudian ia bicara, "Oh jadi gitu ya? Kenapa kamu di sini?" Ternyata karena hal itu. Kemudian Rena pun bilang, "Kalau gitu mampir dulu ya ke tempatku. Sekalian makan sore. Kamu kan belum makan." Kenshin menjawabnya, "Nggak usah Ren, aku udah makan tadi." Si Rena menyahut, "Tadi itu kapan Ken? Pasti waktu siang ya? Jangan gitu, ayo mampir dulu." Jadinya Kenshin pun menuruti. Ia berjalan bersama Rena ke tempat yang dimaksud. Di tengah hal yang demikian, saat berjalan itu, dilewati tempat anak yatim tersebut. Kemudian Kenshin berhenti, karena ia melihat ada aktivitas di dalamnya. Nampak anak-anak itu sedang membantu mengemas barang. Demikian dengan para pengasuhnya. Mereka nampak sibuk sekali. Kenshin memperhatikan dari luar, hingga si Rena bicara, "Kasihan anak-anak itu, besok harus pindah dari sini. Karena kemarin pemilik gedung ini yang memintanya agar segera dikosongkan." Kenshin itu lalu bilang, "Kamu tahu juga ya Rena, akan masalah anak yatim ini?" Si Rena pun menjawab, "Iya aku tahu Ken. Semua orang di sekitar sini juga mengetahui. Kan waktu itu, kemarin di sore hari, saat pertama kali aku mindahin barang ke sini, ada rame-rame di gedung sebelah. Ternyata soal masalah ahli waris. Yang satunya meminta agar tempat yatim ini dikosongkan karena akan dijual." Kenshin menyimaknya, sembari dirinya melihat lagi aktivitas yang ada di dalam. Di saat Kenshin dan Rena yang berdiri bersama di pinggir jalan raya, dari arah kejauhan lewatlah mobil mewah yang dinaiki Iwan. Iwan itu berjalan begitu saja, tanpa melihat kanan kiri. Jadinya ia tak mengetahui akan Kenshin yang berada di tempat itu. Namun tidak demikian, entah kebetulan atau tak disengaja, Kaori juga sama, sedang lewat jalan ini pula. Kaori yang memperjalankan mobilnya dengan pelan-pelan. Ia menikmati pulang kerjanya, sembari melihat di sekitarnya. Kaori itu melihat depan, samping kiri dan kanan, sampai terkejutlah dirinya saat melihat seseorang. Mobilnya pun dipelankan. Kaori melihat Kenshin berdiri bersama seorang wanita, lagi bicara berdekatan. Kaori itu memperhatikan wanita itu pernah dilihatnya. Kemudian Kaori memperhentikan mobilnya yang ada di samping jalan. Ia melihat lagi Kenshin itu dari kejauhan, sedang bicara dengan perempuan, nampak tersenyum-senyum. Kaori lalu mengambil handphonenya. Diambillah foto Kenshin itu dari kaca spion mobilnya, yang terlihat bicara dengan jarak yang dekat. Jadinya, hal itu makin membuat Kaori
merasa ilfil melihatnya, tanpa berpikir panjang, tak bertanya terlebih dulu. Kaori terbakar api cemburu, lalu segera saja, ia menjalankan mobilnya, dipacunya dengan cepat. Kemudian ia bicara sendiri, ternyata Kenshin pulang tadi, untuk menemui cewek itu. Dasar dia, sudah bohongin aku. Kaori, jadi benci ke Kenshin, karena merasa dihianati. Air matanya pun sampai jatuh. Kaori tak jadi pulang, malah menelpon temannya, kemudian janjian, untuk bertemu di sebuah kafe yang ada di mall ternama. Angelika, yang kini telah pulang ke rumahnya, dengan sejuta tanya yang melayang di benaknya. Angelika itu merasa suntuk, karena baru saja mengalami kejadian yang tak disangkanya. Dirinya pun bertanya, kenapa cowok itu, anak orang yang kaya, kerjanya cleaning service. Di tengah hal yang demikian, handphonenya berdering, pesan WhatsApp yang masuk. Dilihatnya siapa itu. Angelika membaca nama, Denny, manajer restoran, yang mengirim pesan. Rupanya tadi malam, tamu yang datang mencarinya itu adalah Denny, yang bersama customer service-nya mencari Angelika untuk memberitahukan, menginformasikan bahwasannya Mbak Angelika adalah tamu dari 10 orang yang dapat prioritas utama menjadi tamu VIP untuk 1 tahun ke depan. Saat itu Angelika bertanya, kok masnya bisa tahu alamat saya? Si Denny pun menjawab, ini mbak dari buku tamu yang sempat mbak tulis kemarin. Singkat cerita, malam ini Denny mengajaknya untuk datang ke restoran dan menemui bosnya. Kemudian ketika melihat pesan itu, Angelika yang memang kini merasa suntuk di rumah, ia pun membalas dengan mengiyakan. Usut punya usut, si Denny punya rencana. Bersama para staf kerjanya, ia mengundang Angelika untuk datang ke restoran, menghadiri acara. Namun bukan sesungguhnya Denny yang bersama rekan kerjanya akan sedikit berbohong. Angelika, bukannya nanti diajak menemui bosnya, malah Angelika itu akan dibelokkan ke rumahnya Kenshin. Rupanya Denny dan customer service-nya tak mau malu sendiri. Ia akan mengajak Angelika, seseorang yang memberikannya masalah, untuk datang ke rumah Kenshin, meminta maaf bersama-sama. Ternyata malam ini sudah direncanakan di semenjak kemarin. Angelika yang tak mengetahui tujuan sebenarnya, ia pun akan ikut saja. Dan malam itu, ia menelpon cowoknya untuk menemani. Di saat bersamaan, Kaori sudah di rumah temannya. Namun sebelum itu ia menelpon mamanya, akan pulang rada malaman, karena ada keperluan. Kaori pun, kini bersama temannya itu, sedang menuju ke mall ternama, yang kebetulan pula, tempat kafenya itu, berdekatan dengan restoran, yang dimiliki oleh Pak Mori. Kenshin sendiri, yang tak mengetahui akan Kaori, yang baru saja melihatnya, berdiri bersama si Rena ini. Kenshin pun kemudian masuk ke tempat anak yatim itu. Ia bicara, bertanya, kemanakah akan pindah? Salah satu pengasuhnya pun menjawab, jika sementara ini belum ada tempat yang pasti, ini anak-anak pun akan dititipkan ke rumah donatur yang bersedia menampung. Kenshin lalu bertanya lagi, berarti jadi terpisah-pisah gitu ya mbak? Pengasuh itu pun menjawab, ya gimana lagi ya mas? Waktunya begitu terbatas. Kita diberi kesempatan tinggal 1 hari. Emang kasihan anak-anak, tapi ya gitu kita nggak bisa berbuat banyak. Pemiliknya sendiri yang meminta. Kenshin, yang mendengar jawaban singkat itu, ia pun mengerti. Tak berpikir lama, Kenshin lalu bilang, kalau gitu, saya usahakan bantu ya mbak. Barangkali bisa, agar anak-anak ini nggak jadi pindah jauh. Pengasuh itu pun hanya tersenyum. Tak sedikit percaya ada di hatinya. Karena cowok yang bicara ini hanya pemuda biasa, berseragam cleaning service. Pengasuh itu pun lalu bilang, terima kasih mas. Lalu Kenshin melanjutkan bicara, maaf mbak kalau pindah di gedung sebelah itu. Anak-anak apa mau ya? Perempuan itu jadi bingung, lalu bertanya, maksudnya apa ya mas? Kok pindah di situ? Kenshin menyahutnya, kan bangunan itu sedang dijual ya mbak. Barangkali entar orangnya mau membukanya untuk esok hari. Mendengar jawaban Kenshin seperti itu, pengasuh anak yatim tersebut makin tak percaya dibuatnya. Ia tak bisa mengerti bicaranya pemuda ini, yang dinilainya terlalu tinggi. Hal itu memang wajar adanya.
karena yang dilihatnya hanya pemuda biasa, bekerja cleaning service pula. Meskipun tak percaya, dirasa ini tak mungkin. Pengasuh itu pun tetap menghargai Kenshin. Ia kemudian bilang, "Terima kasih mas, masnya baik sekali." Kenshin pun tersenyum. Kemudian ia pamit untuk meninggalkan tempat itu. Ia bersama Rena menuju ke restoran. Pengasuh itu pun hanya melihatnya. Dikira yang datang itu berlalu seperti biasa. Namun esok siapa yang menyangka, yang dianggapnya tak mungkin, akan menjadi benar adanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya